Antonio Navarro dan kekasihnya Maria Jesus Moreno, sama-sama kelahiran kota Novelda yang termasuk wilayah Valencia di Spanyol. Antonio lahir pada tahun 1981, sedangkan Maria kekasihnya berusia 9 tahun lebih muda darinya. Keduanya mulai menjalin hubungan pada tahun 2011 dan tak lama setelah itu memutuskan untuk tinggal bersama. Saat itu, Antonio sudah bekerja di perusahaan kontraktor kenamaan, sedangkan Maria sedang menempuh pendidikan keperawatan. Antonio yang bergelar sarjana teknik, dikenal terpelajar dan pembawaannya sangat dewasa. Maria justru sebaliknya. Anak kedua dari 5 bersaudara itu memiliki jiwa bebas dan sangat ceria. Mungkin karena perbedaan itulah, Maria dan Antonio justru merasa saling melengkapi. Beberapa tahun berlalu, Antonio berpikir sudah saatnya untuk berumah tangga. Antonio memutuskan melamar Maria di awal tahun 2016. Keluarga Antonio dan Maria sangat bahagia mendengar kabar pertunangan mereka. Apalagi tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Semuanya jadi ikut sibuk mempersiapkan pernikahan Antonio dan Maria. Tetapi anehnya, Maria Moreno, sang calon pengantin, justru tidak bahagia. Batinnya diliputi kegelisahan. Maria yang saat itu berusia 26 tahun merasa belum siap untuk berkomitmen. Dia menerima lamaran Antonio tanpa mengira mereka akan menikah secepat itu. Saking stresnya, Maria hampir saja membatalkan pernikahannya. Tetapi dia tidak tega kalau harus mengecewakan keluarganya. Akhirnya, pernikahan Antonio dan Maria pun tetap berlangsung pada tanggal 3 September tahun 2016. Upacara pemberkatan berlangsung dengan sakral, diikuti dengan resepsi yang meriah. Maria menyembunyikan perasaan galau dan tidak bahagia di balik gaun putih serta senyuman manis dalam setiap foto. Sedangkan Antonio, yang tidak tahu apa yang dirasakan Maria, ikut tersenyum lebar mengira istrinya bahagia sama seperti dirinya. Setelah kemeriahan pesta pernikahan berlalu, Antonio dan Maria pun kembali ke kehidupan nyata yang setiap hari disibukkan dengan rutinitas mereka. Antonio bekerja di kantornya, dan Maria sekarang sudah bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta. Semua orang yang melihat mereka pasti iri karena dari luar keduanya tampak sangat serasi. Tidak ada yang tahu bagaimana Maria merasa tersiksa dengan pernikahannya. Dia merasa sesak dan sulit bernafas setiap kali berada di rumah. Maria kemudian melampiaskan kegundahannya dengan sering keluar malam untuk berpesta pora di mana-mana. Bahkan Maria berani selingkuh bukan hanya dengan satu orang, tetapi beberapa pria sekaligus. Anthony sering menanyakan perubahan sikap istrinya itu. Tetapi Maria justru marah-marah setiap diajak berdiskusi. Sikap Maria itu selalu memicu pertengkaran yang makin sering terjadi. Maria menjual kisah rumah tangganya yang tidak harmonis kepada para selingkuhannya demi mendapat perhatian mereka. Betapa tidak bahagianya dia menikahi Antonio yang seorang penyiksa. Begitulah Maria membohongi mereka dengan kisah karangan agar dirinya sendiri tampak sebagai korban. Salah satu dari selingkuhan Maria adalah seorang rekan kerja di rumah sakit bernama Salvador Rodrigo. Salvador adalah seorang pria berusia 46 tahun yang sudah menikah dan memiliki 2 orang putri. Putri sulung Salvador bahkan sudah berusia hampir sama dengan Maria. Salvador awalnya merasa iba mendengar cerita kisah pernikahan Maria dan Antonio. Hingga rasa iba itu berubah jadi sayang dan yang awalnya hanya sekedar teman curhat di kantor menjadi teman di kasur. Tetapi Salvador tidak tahu, Maria punya beberapa selingkuhan lain. Dia sudah terperangkap dalam jerat cinta Maria dan matanya dibutakan oleh wanita itu. Hingga belum genap setahun pernikahan Maria, terjadilah tragedi mengerikan yang menjadi akhir dari pernikahan yang tidak bahagia.
Pada tanggal 16 Agustus tahun 2017, Maria pergi mengunjungi rumah adiknya dan berencana menghabiskan waktu seharian di sana. Sedangkan suaminya Antonio pergi bekerja. Pagi itu, Antonio turun ke area parkiran di mana mobilnya berada. Entah kenapa semalam, tidak seperti biasanya, istrinya meminta mobil itu diparkir di sana. Parkiran itu memang sangat aman, dilengkapi dengan gerbang yang terkunci. Antonio kemudian membuka kuncinya dan berjalan masuk dengan santai ke arah mobilnya. Pikirannya saat itu penuh dengan urusan kerjaan di kantor, sehingga dia tidak menyadari maut sedang mengintai di sisi mobilnya yang tertutup dinding. Tepat di saat Antonio hendak membuka pintu mobil, seseorang keluar dari persembunyian dan menyerangnya secara beringas dari belakang. Seketika Antonio tergeletak ke lantai parkiran dalam keadaan tak berdaya. 8 jam kemudian barulah Antonio ditemukan oleh seorang pengendara sepeda yang kebetulan melintas di sana dan langsung menghubungi polisi. Sayangnya, sesampai di rumah sakit, Antonio meninggal dunia. Kasus itu pun diselidiki oleh pihak kepolisian. 3 hari setelah peristiwa itu terjadi, keluarga mengadakan upacara pemakaman untuk mendiang Antonio Navarro. Semua yang hadir menangisi nasib Antonio yang meninggal secara tragis di usia 35 tahun dan baru saja menikah. Di antara mereka adalah Maria Moreno, sang istri yang tampak sangat berduka. Sambil meneteskan air mata, Maria membacakan sepucuk surat perpisahan yang sangat menyentuh untuk suaminya. Semua orang iba melihat nasib Maria yang begitu cepat berubah. Belum genap setahun menjadi istri, sekarang dia sudah menjadi janda. Meskipun Antonio sudah dikebumikan, tetapi penyelidikan atas kematiannya tetap berjalan. Hasil otopsi menyebutkan terjadi serangan sajam sebanyak 8 kali di area dada sehingga jantung dan paru-parunya cedera. Awalnya peristiwa itu tampak seperti sebuah perampokan acak dan Antonio menjadi korban karena nasib malangnya. Tetapi setelah diselidiki lebih dalam, kasus itu tidak sesederhana perampokan. Polisi menemukan fakta bahwa Maria Moreno adalah seorang istri yang tidak setia dan tukang selingkuh. Selain itu, terungkap bahwa Antonio memiliki sejumlah asuransi jiwa dengan nilai fantastis, dan dana santunan asuransi itu akan jatuh ke tangan Maria bila Antonio meninggal dunia. Polisi jadi curiga, Maria berkaitan dengan kematian suaminya. Gerak-gerik Maria pun diawasi. Pengintaian itu berjalan beberapa bulan tanpa hasil, tetapi polisi tetap tidak menyerah. Mereka yakin suatu saat Maria akan berbuat kesalahan, dan keyakinan polisi terbukti di awal tahun 2018. Saat itu Maria yang sedang gelisah menemui Salvador Rodrigo di sebuah restoran. Keduanya berbincang tentang pembunuhan secara detail. Maria juga mengungkapkan ketakutannya kepada Salvador bila kejahatan mereka ketahuan. Beruntungnya pertemuan Maria dan Salvador itu berhasil direkam oleh polisi. Akhirnya, pada tanggal 12 Januari tahun 2018, Maria dan Salvador langsung ditangkap. Awalnya saat menjalani pemeriksaan, Salvador bersikap melindungi kekasih gelapnya, Maria Moreno. Kepada polisi, Salvador mengaku bersalah sebagai perencana dan pelaksana dalam peristiwa kematian Antonio. Sedangkan Maria sama sekali tidak terlibat. Tetapi, tidak seperti Salvador yang berusaha menjadi pahlawan untuk kekasihnya. Maria justru kebalikannya. Dengan cepat Maria melempar kesalahan kepada Salvador dan pernyataannya terus berubah. Awalnya, Maria mengaku hanya meminta Salvador untuk menakut-nakuti Antonio agar mau menceraikannya. Dia tidak menduga Salvador justru melakukan pembunuhan. Pernyataannya kemudian berubah dan menyalahkan kejadian itu sepenuhnya karena Salvador Rodrigo terobsesi padanya. Bahkan Maria mengatakan sebenarnya sejak awal tidak pernah menyukai Salvador yang sudah berumur itu. Hingga sebelum persidangan dimulai, Maria sempat menyurati Salvador yang meminta agar pria itu berkorban untuknya dan mengakui semua adalah perbuatannya.
Namun untungnya Salvador dengan tegas menolak permintaan Maria. Dia sudah tahu selama ini hanya dijadikan alat oleh Maria yang memiliki banyak kekasih gelap. Di hadapan pengadilan, Salvador akhirnya menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Semua bermula dari permintaan Maria untuk membantunya menghabisi suaminya. Maria juga yang merencanakan semuanya, dan Salvador tinggal melaksanakan saja. Marialah yang memberikan kunci cadangan gerbang parkiran sekaligus dengan detail mobil serta jadwal Antonio agar Salvador dapat melancarkan aksinya. Pada hari kejadian, setelah selesai menjalankan tugasnya, Salvador sempat menemui Maria yang hari itu sedang berada di rumah saudaranya untuk mengabarkan tentang kematian Antonio. Akhirnya, pengadilan menyatakan Maria Moreno dan Salvador Rodrigo bersalah atas apa yang menimpa Antonio Navarro. Sebagai otak di balik pembunuhan itu, Maria dihukum 22 tahun, sedangkan Salvador sebagai pelaksana dijatuhi hukuman 17 tahun. Selain itu, keduanya diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada keluarga Antonio Navarro sebesar 400.000 euro atau senilai hampir 6 miliar rupiah. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Maria sempat mengalami kesulitan untuk mencairkan dana santunan kematian Antonio. Itu sebabnya dia berusaha keras melempar kesalahan kepada Salvador agar dirinya sendiri dinyatakan tidak bersalah dan bisa segera mendapat uang asuransi. Tetapi pada akhirnya kebenaran selalu akan menang. Dana santunan kematian Antonio pun diserahkan pihak asuransi kepada yang memang berhak, yaitu kedua orang tuanya. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.